Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fitri. Saya lahir di Blangpahu 2 pada tanggal 6 Oktober 2008. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya bernama Mustafa dan ibu saya bernama Darmawati. Saya memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan kehidupan saya dari semasa TK sampai sekarang ini. Saat pertama kali masuk TK, saya melihat suasana yang sangat ramai dengan anak-anak yang berlarian ke sana kemari. Namun, bagi saya, tempat itu terasa asing dan menakutkan. Saya merasa sedih karena tidak memiliki teman satupun di tempat baru ini. Seiringnya waktu, saya bisa beradaptasi dan mempunyai teman. Hari yang awalnya terasa berat bagi saya berubah menjadi hari yang sangat menyenangkan. Pada tahun 2014, saya lulus dari TK Bukit Panjang. Lalu, ibu saya mendaftarkan saya di SDN Bukit Panjang karena ibu saya juga mengajar di SD tersebut. Semasa SD, tidak ada hal yang menarik yang saya lakukan. Namun, saya lumayan aktif di kelas, sehingga dari kelas 1 sampai kelas 3, saya selalu masuk dalam 3 besar. Menaiki kelas 4, terjadi satu peristiwa yang membuat saya pindah sekolah ke SDN 1 Kuta Binjai. Pada tahun 2020, saya mendaftar sekolah di MCN 8 Aceh Timur. Tahun berikutnya, saya naik kelas 8. Di kelas 8, saya banyak mengenal hal baru. Di semester 1, saya dapat peringkat 1, namun di semester 2, peringkat saya menurun menjadi peringkat 2. Dan di kelas 8, saya mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai penulis dalam program yang diselenggarakan oleh Nyalanesia. Beberapa bulan berikutnya, saya mendapatkan penghargaan, sertifikat, dan buku di mana isinya ada karya saya dan karya teman-teman saya yang lain. Setelah lulus dari MCN, kemudian saya mendaftarkan diri di SMN 1 Juluk. Saat hari pertama masuk sekolah, saya duduk di kelas 10 MIPA Inti, di mana kelas tersebut isinya hampir 80% orang yang saya kenal. Saya senang bisa cepat beradaptasi dengan teman sekelas. Mereka baik dan juga ramah. Kemudian, saat mendekati bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk ikut seleksi paskibra kecamatan. Namun, sungguh disayangkan, saya gagal. Saya sempat putus asa pada saat itu, tetapi teman-teman saya menyemangatkan saya untuk tidak pasrah begitu saja. Masih di kelas 10, saya ikut mendaftarkan diri menjadi anggota pramuka. Dan di pramuka, saya menemukan sisi lain dari kepemimpinan, yaitu kemandirian dan kepedulian terhadap sesama, melalui kegiatan berkemah dan bakti sosial. Saya belajar bagaimana bertahan hidup dalam keterbatasan dan pentingnya membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian, saya juga ikut mendaftarkan diri pada seleksi OSIS. Setelah melewati serangkaian tes kepemimpinan dan wawancara yang cukup menegangkan, saya akhirnya diterima sebagai bagian dari seksi bidang kesenian. Saat kelas 11 dan kelas 12,
Saya kembali mengikuti seleksi paskibra kecamatan dan alhamdulillah saya lewat setelah mengikuti seleksi 5 hari. Di paskibra saya belajar bahwa setiap derap langkah kaki harus seirama dan setiap gerakan harus dilakukan dengan presisi tinggi. Di paskibra juga mengajarkan saya arti ketangguhan mental dan rasa bangga terhadap tanah air. Saya juga mengikuti ekskul tari, tapi hanya saat kelas 10. Itulah pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Saya juga senang banyak mempunyai teman. Terima kasih juga kepada teman yang selalu mendukung saya dan juga keluarga beserta guru saya. Inilah yang dapat saya ceritakan tentang kehidupan pribadi saya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.